Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 20 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Silahkan Saudara Jordi. Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 20 Mei 2021, dengan judul Dalam Kasih kepada Orang Lain. Ayat inti Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Engkau harus mengikut Allah sebagai anak-anak yang baik, menuruti semua persyaratannya, berjalan dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita. Kasih adalah elemen di mana Kristus bergerak, berjalan dan bekerja. Ia datang untuk merangkul dunia di dalam tangan kasih-Nya. Kita harus mengikuti teladan yang diberikan Kristus dan menjadikan Dia pola kita, sampai kita memiliki kasih yang sama kepada orang lain sebagaimana Ia telah memperlihatkan pada kita. Ia berusaha memberi kesan kepada kita mengenai pelajaran mendalam tentang kasih ini. Jika hatimu telah diberikan untuk cinta diri, biarlah Kristus mengilhamimu dengan kasih-Nya. Ia ingin agar kita mengasihi Dia sepenuh hati dan menganjurkan, bahkan memerintahkan, agar kita mengasihi orang lain seperti teladan yang telah Ia berikan kepada kita. Ia telah menjadi kasih sebagai lencana pemuridan kita. Inilah ukuran yang harus kita capai. Kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sungguh kasih yang amat tinggi, dalam dan lebar. Kasih ini bukan hanya untuk merangkul beberapa orang yang disukai, namun untuk menjangkau ciptaan Allah yang paling hina dan rendah. Yesus berkata, seperti kamu telah lakukan kepada orang-orang yang paling hina ini, maka engkau telah melakukannya untukku. Kasih dan simpati yang Yesus ingin agar kita berikan kepada orang lain tidak bersifat sentimental, yang bisa menjadi perangkap bagi jiwa. Itu adalah salinan kasih surgawi yang telah diperlihatkan oleh Yesus baik melalui ajaran maupun teladan. Tetapi gantinya memperlihatkan kasih ini, betapa sering kita merasa asing satu sama lain. Hasilnya adalah keterasingan dari Allah. Suatu pengalaman yang mengerdilkan, suatu kutuk bagi pertumbuhan Kristen. Kasih Yesus adalah suatu prinsip aktif, mempersatukan hati dengan hati dalam ikatan persekutuan Kristen. Setiap orang yang masuk surga sudah disempurnakan kasih-Nya saat di bumi, karena di surga penebus dan yang ditebus akan menjadi objek perhatian kita. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan bahwa kasih adalah elemen di mana Kristus bergerak, berjalan, dan bekerja. Yesus datang untuk merangkul dunia di dalam tangan kasih-Nya. Kalimat ini dikutip dari The Youth Instructor tanggal 20 Oktober tahun 1892, paragraf 2. Yang kemudian Nyonya White lanjutkan dengan ayat yang berikut ini, agar kita dapat melihat apa yang kita perlukan, supaya dapat mengikuti teladan Yesus yang hidup oleh kasih. Yohanes 14 ayat 23 yang berbunyi, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapakah kami yang Yesus maksudkan?
Yang Yesus maksudkan adalah dirinya dan Bapanya. Kami dalam ayat ini adalah tentang Bapa dan anaknya. Apa buktinya? Mari kita mundur ke ayat 20. Yohanes 14 ayat 20 menyatakan, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Inilah buktinya. Yesus berkata, "Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Nah, karena Yesus sudah terlebih dahulu di dalam Bapa-Nya, maka saat kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita, hal itu sama dengan kita tinggal di dalam Bapa. Itu sebabnya dalam ayat 23 Yesus berkata, "Kami, yaitu Bapa dan Anak, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia." Dia di sini adalah orang yang mengasihi Yesus dan menuruti firman-Nya. Mengapa hal ini penting kita pahami? Karena Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 46 tahun 1902 paragraf 3 yang berbunyi, "Allah adalah kasih. Kasih Bapa dan Anak adalah sifat dari setiap orang percaya." Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, pada tahun 1902 atau 4 tahun sesudah buku Kerinduan Segala Zaman terbit, Nyonya White berkata, kasih Bapa dan Anak adalah sifat dari setiap orang percaya. Inilah hubungannya dengan ayat Yohanes 14 ayat 23 tadi. Dengan Bapa dan Anak diam bersama dengan kita, maka kasih Bapa dan Anak menjadi bagian kita. Dengan demikian, kasih adalah elemen hidup kita yang menggerakkan hidup kita sebagaimana Yesus hidup. Kutipan ini juga berkata, Allah adalah kasih. Nah, mari kita lihat penjelasan Alkitab tentang hal tersebut. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 16 yang menyatakan, "Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia." Allah adalah kasih, artinya Allah itu sama dengan kasih. Sehingga saat kita tinggal dalam kasih, itu sama dengan kita tinggal dalam Allah. Karenanya Yohanes tulis, siapa yang di dalam kasih, orang itu tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam orang itu. Kemudian kita lihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 15. Yohanes menuliskan, "Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia, dan dia di dalam Allah." Perhatikan, orang yang mengaku Yesus adalah anak Allah, maka Allah tetap berada dalam orang itu, dan orang itu di dalam Allah. Nah, siapakah Allah yang dimaksudkan oleh Yohanes? Allah Bapa. Ingat, Yohanes tadi telah tuliskan dalam Yohanes 14 ayat 20 dan Yohanes 14 ayat 23. Nah, apa yang menarik dari ayat-ayat ini yang baru saja kita baca? Mari kita sandingkan supaya dapat kita lihat. Inilah ayat-ayat yang baru kita baca dan kita sandingkan. Saya yakin kita semua sepakat bahwa yang ditandai kuning mempunyai makna yang sama. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 15 menyatakan, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ini maknanya sama. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah yang ditandai hijau. Yang ditandai hijau itu adalah faktor penyebab untuk kita bisa mengalami yang ditandai kuning. Artinya untuk dapat tetap berada dalam Allah, kita perlu yang warna hijau. Nah, jika kita baca kedua kalimat yang hijau, di mana hasilnya sama, yaitu yang warna kuning, maka kedua kalimat yang warna hijau mempunyai makna yang sama juga. Meskipun dalam pernyataannya ada perbedaan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, barang siapa tetap berada di dalam kasih. Kemudian dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 disebutkan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalimatnya beda, tetapi hasilnya sama, yaitu tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Maka, artinya,
kedua kalimat yang warna hijau ini, meskipun pernyataannya berbeda, namun maknanya sama. Artinya dalam mengakui Yesus adalah anak Allah, maka itu sama dengan kita tetap dalam kasih. Sebab memang Yesus adalah perwujudan kasih Allah. Oleh karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Jadi kedua kalimat yang hijau ini meskipun isinya terkesan berbeda, tetapi oleh karena hasilnya sama, yaitu yang warna kuning, maka yang warna hijau ini maknanya sama. Tetap berada dalam kasih itu sama dengan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebab memang perwujudan kasih Allah adalah anaknya, Yesus Kristus. Oleh karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Allah adalah kasih. Maka dengan mengaku Yesus adalah anak Allah, maka itu sama dengan kita tinggal dalam kasih, yaitu dalam Allah. Nah, apa hubungannya mengaku Yesus anak Allah sama dengan berada dalam kasih? Nah, perhatikan, Yohanes yang kekasih menuliskan ayat berikut ini yang membantu kita mengerti bahwa mengaku Yesus anak Allah sama dengan berada dalam kasih. Sebab Yesus memang perwujudan kasih Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia." Perhatikan yang ditandai kuning. Di dalam Injilnya, Yohanes yang kekasih menuliskan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 16. Kasih Bapa yang begitu besar kepada kita adalah anaknya. Yesus Kristus dikaruniakan kepada kita. Yesuslah wujud kasih Allah itu. Kemudian yang ditandai hijau, Yohanes juga menuliskan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Ini selaras dengan Yohanes 1 ayat 12. Nah, kita disebut anak-anak Allah atau menjadi anak-anak Allah hanya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita lihat yang ditandai warna biru. Hal yang serupa Yohanes tuliskan dalam Yohanes 14 ayat 17, dikatakan tentang Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Disebutkan dalam ayat itu, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, mari kita sandingkan ayat-ayat tersebut supaya kita lebih pahami, karena ada pesan penting bagi kita. Inilah ayat-ayat yang baru kita baca dan kita sandingkan. Kita nyatakan hubungannya dengan warna. Yang kuning dengan kuning, yang hijau dengan hijau, dan yang biru dengan biru. Dari ayat-ayat ini, pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah Yohanes sedang membahas tentang Yesus Kristus dan Allah Roh? Sudah tentu tidak. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 tersebut, Yohanes sedang menjelaskan tentang satu oknum yang bernama Yesus Kristus. Kemudian, dalam Yohanes 3 ayat 16 yang dimaksudkan adalah tentang Yesus Kristus. Dan dalam Yohanes 1 ayat 12 yang dimaksudkan juga adalah Yesus Kristus. Lalu, bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 17? Sudah pasti tentang Yesus Kristus. Kalau saudara berkata bahwa Yohanes 14 ayat 17 bukan tentang Yesus, maka saudara membuat Yohanes menjadi bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebab bila mana kita baca 1 Yohanes 3 ayat 1, semua isinya adalah tentang Yesus. Dan ini selaras dengan apa yang dia telah bahas sebelumnya dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 12, dan Yohanes 14 ayat 17. Sehingga dari sini jelas kita lihat bahwa Roh kebenaran yang dimaksudkan atau yang disebutkan penolong yang lain dalam Yohanes 14 ayat 16 adalah Yesus Kristus itu sendiri, yaitu yang hadir melalui Roh-Nya di dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya belajar Alkitab dengan cara yang benar sehingga kebenaran menjadi nyata. Nah, khusus yang ditandai warna biru, kita perhatikan sekali lagi. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 disebutkan, dunia tidak mengenal kita,
sebab dunia tidak mengenal Dia. Ini adalah pernyataan yang serupa dengan Yohanes 14 ayat 17 tentang roh kebenaran. Disebutkan di sana, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Dia yang disebutkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dengan Dia yang disebutkan dalam Yohanes 14 ayat 17 adalah sama. Yohanes tidak berbicara dua oknum yang berbeda dalam hal ini. Yohanes sedang berbicara tentang Yesus Kristus, karena Yohanes mengerti apa yang Yesus nyatakan. Nah, dalam Yohanes 14 disebutkan roh kebenaran. Siapakah kebenaran? Yesus sendiri menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa Dialah kebenaran itu. Maka roh kebenaran sama dengan rohnya Yesus Kristus itu sendiri. Tidak heran Nyonya White menuliskan hal yang sama dan sering kita sudah baca kutipannya. Mari kita lihat dalam suratnya nomor 7 tahun 1891 paragraf 14 yang berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Perhatikan yang kuning. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White menyatakan bahwa penolong yang lain atau roh kebenaran adalah Roh Kristus yang disebut penghibur. Roh nubuat selaras dengan Alkitab. Inilah pentingnya kita mengaku Yesus sebagai anak Allah, sebab dengan mengaku Yesus anak Allah, Yohanes tuliskan tadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 15, maka kita tinggal dalam Allah dan Allah dalam kita. Bagaimana caranya? Dengan menerima roh anaknya. Sebab anak Allah terlebih dahulu telah tinggal di dalam Bapanya, dan dengan menerima roh anak Allah, maka kita dengan sendirinya menerima kehadiran Bapa dalam hidup kita. Sebab memang Yesuslah Immanuel, Allah beserta kita. Maka roh Yesus inilah yang menggerakkan hidup kita. Sebab Yesus sebagai anak adalah kasih, sebagaimana Bapanya adalah kasih. Roh nubuat menjelaskan dalam suratnya nomor 53 tahun 1896 paragraf 10 yang menjelaskan, Kristus adalah kasih, bukan kebencian dan perbedaan, tetapi kasih. Kehidupan dan kebenaran tinggal dalam atmosfer ini. Pikirkan pemikiran-pemikiran dan lakukan tindakan Kristus. Ekspresikan perasaan-perasaan Kristus yang akan menjadi komunikasi dari dirinya sendiri. Itu adalah pekerjaan Roh Kudusnya, dan jiwa yang paling dalam ditarik keluar kepada Kristus dan bertahan dan menjadi dikuasai oleh Roh Kristus. Kemudian kita bekerja di dalam Kristus. Roh Kudus yang dimaksud adalah Roh Kudusnya Kristus, itu sebabnya disebut Roh Kristus. Jadi, Bapa adalah kasih, dan karena Yesus adalah anaknya Allah, anaknya Bapa, yang adalah kasih, maka alamiah keduanya sama, yaitu kasih. Dan bahkan kasih Allah ada dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus disebut juga adalah kasih. Allah adalah kasih dan Dia beserta kita melalui kehadiran anaknya. Dan Kristus hadir dalam hidup kita melalui rohnya yang kudus, yaitu Roh Kristus. Roh Kristus yang kudus inilah yang menghidupkan kasih dalam hidup kita. Alkitab berkata dalam Efesus 3 ayat 17 yang berbunyi, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bagaimana Kristus diam dalam hati kita? Melalui kehadiran rohnya. Apa hasilnya? Kita berakar dan berdasar dalam kasih. Sebab memang Yesus adalah kasih. Jadi, untuk dapat mengasihi sesama, inilah pentingnya kita pelajari semua ayat-ayat dan kutipan tadi. Karena kita dinasihatkan untuk mengasihi sesama. Untuk dapat mengasihi sesama, kita perlu Yesus tinggal dalam hati kita dan menjadi prinsip aktif dan hidup dalam hidup kita. Roh nubuat berkata dalam Kebahagiaan Sejati halaman 68 paragraf 1 yang berbunyi, jika Kristus tinggal di dalam hati, maka semua tabiat akan diubahkan. Roh Kristus, kasihnya, melembutkan hati, menaklukkan jiwa, serta meluhurkan pikiran-pikiran dan keinginan terhadap Allah dan sorga.
Pikiran dan hati kita yang adalah sumber karakter kita diubahkan melalui kehadiran Kristus dalam hati kita, melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Alamiah kita seutuhnya diubahkan melalui kehadiran Roh Kristus. Itu sebabnya Nyonya White lanjutkan dalam Bapa Kita Peduli halaman 299 paragraf 4 yang berkata, bila mana hati diilhami dengan Roh Kristus, maka tidak akan ada pertengkaran, tidak mencari keunggulan, tidak ada yang berjuang untuk menjadi tuan yang berkuasa. Kenapa tidak ada pertengkaran dan mencari keunggulan? Karena dengan hadirnya Roh Kristus, pikiran dan hati kita diubahkan. Kita berakar dan berdasar dalam kasih. Karakter kita berubah, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kasih Kristus menguasai hati kita dan hidup kita. Kutipan berikut meneguhkan, Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 152 paragraf 4 berkata, kasih Yesus adalah suatu prinsip aktif, mempersatukan hati dengan hati dalam ikatan persekutuan Kristen. Setiap orang yang masuk sorga sudah disempurnakan kasihnya saat di bumi. Karena di sorga, penebus dan yang ditebus akan menjadi objek perhatian kita. Bapa adalah kasih, anaknya adalah kasih, maka atmosfer sorga adalah kasih. Karenanya, kita harus mulai menghidupkan kasih sorga di dunia ini jika kita mau menghidupkan kasih di sorga nanti. Kita harus saling mengasihi dan mengasihi tanpa pilih kasih atau merasa terasing. Sebab di sorga nanti tidak ada kelompok berdasarkan suku, berdasarkan ras, bangsa atau budaya ataupun latar belakang lainnya. Tidak ada di sorga nanti hal-hal seperti itu. Di sorga nanti semuanya adalah anak-anak Allah. Semuanya sama. Dan kita saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana Yesus mengasihi kita tanpa pilih kasih. Dan itu harus kita mulai hidupkan di dunia ini. Kiranya ini menjadi pembaharuan kita, agar kita saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita, dan itu caranya hanya satu, dengan menerima kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita, maka kita akan berakar dan berdasar hanya di dalam kasih. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah mengenai kasih ini. Bila mana kami mau menghidupkan kasih di sorga nanti, kami perlu menghidupkan kasih itu terlebih dahulu di dunia ini. Dan untuk dapat menghidupkannya, kami perlu Yesus. Yesus tinggal dalam hati kami untuk menggerakkan hidup kami dalam kasih. Karenanya curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.